Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, panitia lomba kelas meeting serta peserta lomba yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti lomba kelas meeting dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Bapak Ibu Dewan Juri serta peserta lomba yang berbahagia, perkenankanlah saya Arbi Salsabila Amira dari kelas 9H. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema Milenial Berpancasila dengan judul Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan dan landasan hidup bagi generasi milenial. Bapak Ibu Dewan Juri serta peserta lomba yang berbahagia, bumi pertiwi ini memiliki sebuah ideologi penting yang dikenal dengan sebutan Pancasila. Pancasila mengandung 5 nilai-nilai luhur yang memiliki fungsi sebagai pandangan dan landasan hidup bagi bangsa Indonesia. Generasi milenial menjadi objek utama yang harus didorong untuk tetap menjadikan Pancasila sebagai way of life yang mengamalkan nilai-nilai luhur tersebut untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Melihat bagaimana perjuangan para pahlawan dalam membentuk sebuah ideologi yaitu Pancasila, kita sebagai generasi milenial tidak bisa hanya duduk diam dan menikmati kemerdekaan Indonesia saat ini. Kita sebagai kaum milenial harus mampu berperan aktif mewujudkan Indonesia yang harmoni, damai, adil, dan makmur. Melalui pengamalan nilai-nilai luhur tersebut pada kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-teman yang berbahagia, generasi milenial merupakan generasi yang memiliki keunggulan dalam hal kreativitas dan kemudahannya dalam menghubungkan dirinya dan dunia luar. Sayangnya, keunggulan ini mengakibatkan generasi milenial mudah dipengaruhi oleh pikiran dan perilaku yang dinamis dan fleksibel. Sehingga pada titik inilah Pancasila berperan penting sebagai pandangan dan landasan hidup bagi generasi milenial. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Dengan luar biasanya, Pancasila menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila yang pertama, berfungsi untuk mengingatkan generasi milenial bahwa ada Tuhan sebagai pusat dari kehidupan segala sesuatu bentangan yang ada di dunia ini. Pancasila sebagai sila kedua untuk memperingati generasi milenial bahwa kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan pribadi. Mengingatkan sila ketiga, generasi milenial harus mampu bersatu memajukan bangsa Indonesia yang lebih maju di era globalisasi saat ini. Pancasila pada sila keempat, kita harus bersikap demokratis dalam bermusyawarah untuk menentukan mufakat. Serta pada sila kelima, kita sebagai generasi milenial harus mampu mengusahakan Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, pada hakikatnya, melalui pendidikan, generasi milenial harus sadar
bahwa Pancasila terlebih dan paling penting adalah untuk diterapkan pada diri sendiri dan menebarkannya kepada generasi milenial lain yang sama-sama memiliki peran penting untuk menciptakan Indonesia yang harmoni, damai, adil, dan makmur. Oleh karena itu, marilah kita maju, menyalakan api semangat untuk membuktikan bahwa Indonesia akan lebih maju di tangan generasi milenial. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati kakak-kakak panitia, tak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan memberikan kita syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Perkenalkan, nama saya Arina Kamila Najwa dari kelas 9A. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Generasi Milenial yang Memegang Tongkat Estafet Pembangunan. Kita sebagai generasi penerus bangsa yang hidup di zaman milenial harus bisa mempertahankan dan membangun bangsa Indonesia. Sebelum itu, kita harus memahami apa yang menjadi pondasi dari pembangunan ini, yakni Pancasila. Tentunya kita tidak asing dengan kata Pancasila. Sejak masih duduk di taman kanak-kanak sampai sekarang, kita selalu mengucapkan butir-butir Pancasila ketika upacara bendera. Lalu, apakah pengamalan kita terhadap Pancasila selantang suara saat mengumandangkannya? Pancasila adalah alat nomor satu bangsa, sehingga harus dibumikan. Namun kenyataannya, kesadaran akan hal ini kian berkurang, baik di kalangan yang muda maupun yang tua. Di manakah nilai ketuhanan yang Maha Esa jika toleransi antar umat beragama seakan tak ada? Di manakah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab jika penindasan terjadi di mana-mana? Di manakah nilai persatuan Indonesia jika nasionalisme terkoyak-koyak? Di manakah nilai kerakyatan jika hak demokrasi dirampas? Bahkan untuk menyuarakan kebenaran malah dibungkam. Di manakah nilai keadilan sosial jika keadilan sendiri tidak berdiri tegak? Inilah tugas generasi muda untuk menggiring Indonesia ke arah yang lebih baik dan maju. Akan tetapi, generasi penerus bangsa sudah tergerus oleh perkembangan zaman. Generasi milenial menghadapi tantangan globalisasi yang membawa pengaruh berupa nilai, agama, dan ideologi dari luar. Kebanyakan dari mereka sebenarnya paham akan pentingnya Pancasila, bahkan menyuarakan slogan-slogan tentang Pancasila. Mirisnya, mereka cuma sekedar bermuluk-muluk, padahal yang dibutuhkan adalah aksi nyata, prakteknya. Banyak yang mengaku cinta tanah air, cinta negeri, cinta bangsa, tetapi
berperilaku tak sesuai apa yang diucapkan, terutama pada generasi muda sebagai penyongsong Indonesia di masa depan. Maka, penanaman nilai Pancasila kepada generasi milenial akan membuat mereka pintar, memiliki sikap yang baik, kohesif, dan tidak melupakan jati diri bangsa. Karena ini berkaitan dengan bibit-bibit muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa. Untuk itulah kita harus memperbaiki moral remaja. Coba kalian pikir, jika kita memiliki moral yang buruk, akan jadi apa bangsa ini suatu saat nanti? Namun, jika kita bisa berbenah diri dari sekarang, sudah pasti masa depan bangsa ini akan cerah. Ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Saudara-saudara yang berbahagia, mari tanyakan pada diri masing-masing. Sudahkah kita menempatkan Pancasila di dalam jiwa? Ayo tanyakan. Jika memang belum, mulai detik ini, tanamkan Pancasila di dalam lubuk hati yang terdalam. Jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, berbangsa dan bernegara. Implementasikan Pancasila dalam kehidupan, walau dalam hal sekecil apapun. Mari, kita sebagai generasi milenial berkarya melalui Pancasila. Sekiranya itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil ahyari ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kebenaran dan Maha Nyata, yang mencintai kita dengan keimanan dan keyakinan. Salawat kita tujukan terhadap Tuhan Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul akhir zaman, serta para keluarga yang baik dan para sahabat yang terpilih, dan orang-orang yang mengikuti Nabi dalam kebaikan sampai akhir zaman. Bapak, Ibu guru, serta teman-teman saya semua yang berbahagia. Di sini saya, Jovanka, dari kelas 9D, akan menyampaikan sedikit pidato dengan tema milenial berpancasila. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip atau asas. Sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan agar generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa ini tidak lupa dan bisa terus menjaga jati diri bangsa Indonesia. Mengingat bahwa di era industri 4.0 ini, para generasi milenial akan dituntut untuk melakukan inovasi dan juga berpikiran kreatif, sehingga dikhawatirkan banyak remaja akan mulai melupakan jati diri bangsa Indonesia. Berkembangnya ilmu teknologi menjadi pengaruh terbesar dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku generasi milenial. Akibat dari perkembangan ilmu teknologi tersebut, Pancasila kini sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh globalisasi yang selalu memberi pengaruh buruk terhadap generasi milenial. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi terbuka. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka tidaklah berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan
dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Nilai-nilai Pancasila harus tetap dipahami dan diamalkan di tengah arus globalisasi Indonesia. Generasi milenial menjadi objek utama yang harus didorong untuk tetap mengamalkan nilai luhur tersebut. Ini bertujuan agar Pancasila tidak tergerus oleh berbagai paham yang bisa memecah kedaulatan bangsa. Ada strategi khusus dalam menanamkan Pancasila pada generasi muda. Pemerintah perlu menyiapkan strategi kekinian dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di generasi muda, memanfaatkan platform media sosial maupun teknologi informasi yang ada. Pemerintah juga bisa memanfaatkan sejumlah tokoh pemengaruh di media sosial sebagai media untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila. Gali berbagai nilai Pancasila yang bisa disampaikan dengan metode yang tidak menggurui dan sesuai dengan generasi milenial. Jika ditinjau lebih jauh, generasi milenial kini berada di usia produktif yang memiliki peranan penting untuk kelanjutan berbangsa dan bernegara di masa depan. Berkembang pesatnya globalisasi dan digitalisasi menjadikan generasi ini unggul dalam hal kreativitas dan kemudahan dalam menghubungkan dirinya dengan dunia luar dirinya. Sayangnya, keunggulan ini banyak dilihat milenial sebagai sesuatu yang membuka ruang untuk menginginkan segalanya. Serba instan dan interaksi antar budaya yang terbuka mengakibatkan generasi ini mudah dipengaruhi oleh pikiran dan perilakunya. Perilakunya cenderung dinamis dan fleksibel. Maka di titik inilah Pancasila relevan dan berperan penting untuk kita generasi milenial. Teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah gaya hidup dan pola pikir generasi milenial. Dengan menggunakan teknologi, media massa, internet, sasarannya jelas, yaitu ketahanan ekonomi, pertahanan dan keamanan, budaya, ideologi, lingkungan, politik, karakter, dan lain-lain. Untuk membentengi diri dari kehancuran akibat pesatnya perkembangan teknologi dan upaya-upaya memecah bangsa, maka bangsa ini harus kembali kepada Pancasila. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia telah berkembang secara alamiah dari perjalanan panjang sejarah, berisikan pandangan hidup, karakter, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi milenial harus terus menumbuhkan sikap Pancasila kepada diri kita karena kesuksesan bangsa bergantung pada sikap kita semua. Demikian pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ada ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.